Kenapa banyak banyak yang komen kayaknya di giginya pada nurut dengan si Naurip. Mau berbagi cerita, berbagi triks mungkin ya. Selama ini bagaimana si Naurip bareng dengan ODGJ di jalanan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kenapa banyak yang komen kayaknya ODGJ-nya pada nurut dengan si Naurip. Pada dasarnya tidak sih. Tidak selalu mereka nurut dengan kita. Cuman memang kebanyakan nurut. Kebanyakan berhasil dimandikan, kebanyakan berhasil dipangkas, bahkan termasuk yang susah, yang suka marah sekali. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kok mereka nurut dengan kita? Sebetulnya kami tidak ada trik khusus teman-teman semua. Tidak ada cara-cara khusus yang kami lakukan. Yang pertama yang sering kami lakukan adalah pasti saya berusaha ngajak salaman. Berusaha itu. Kalau ODGJ-nya mau salaman, biasanya mereka mau untuk proses selanjutnya lebih mudah. Biasanya, tidak selalu loh ya. Biasanya. Jadi salaman dulu. Saya berusaha datang ke mereka dengan mengucap salam dan mengajak salaman. Jadi berusaha ada kontak fisik dulu. Di situ harapan saya adalah si ODGJ tahu kita datang dengan cinta, kita datang dengan kasih, kita tidak akan menyakiti dia, kita tidak akan melukai dia. Yang pertama. Oh, ada yang jelas, ada yang nggak jelas suaranya. Yang pertama triksnya menenangkan ODGJ. Yang pertama adalah ajak salaman dulu. Ala si Naurip ya. Sebisa mungkin mau salaman. Ya, sekali lagi ini ala si Naurip, tidak ala siapa-siapa. Ala si Naurip, pengalaman si Naurip, bukan pengalaman siapapun. Jadi pertama kami berusaha untuk bisa salaman, ada kontak fisik. Kalau tidak ada salaman, biasanya saya sentuh dia. Harapannya adalah dia merasakan kami datang dengan cinta, kami datang dengan kasih, kami datang dengan semangat untuk bareng dengan mereka. Nah itu. Nah kalau mereka mau salaman, biasanya proses selanjutnya jauh lebih mudah. Biasanya mereka relatif lebih mau dengan kita, lebih menerima. Apalagi kalau mereka mau salaman dengan kita dan tersenyum, biasanya itu lebih enak selanjutnya. Nah yang selanjutnya sering banget saya tuh ngajak tos ke mereka. Kenapa saya ngajak tos ke mereka? Harapannya mereka mau menerima. Pada saat mereka mau menerima ajakan saya, walaupun itu sekedar tos, berarti mereka akan mau bareng dengan saya. Itu harapannya. Jadi tos. Maka kalau teman-teman perhatikan, berkali-kali saya pasti tos dulu lah gitu. Karena itu kalau kata teman-teman itu senjata si Naurip, ya itu memang senjata saya. Senjata saya untuk mau bareng dengan mereka. Mereka mau bareng dengan kita ya, tos dulu. Berkali-kali. Dan berkali-kali pula saya ajak salaman mereka. Disitulah kadang bahkan tangannya tak ambil untuk salaman dengan saya. Harapan saya adalah mereka merasakan apa yang ada pada saya. Dan biasanya setelah itu mereka mau. Setelah itu mereka mau. Ini pengalaman saya. Dan ini apa ya? Tentu belum tentu teman-teman yang lain bisa melakukan hal yang sama. Dengan teknik ini berhasil. Belum tentu, tapi boleh dicoba. Karena saya yakin banget pada saat kita datang dengan cinta, kita datang dengan kasih ke mereka, mereka akan menerima kita. Mereka tidak akan menolak dengan kita. Tetapi memang teman-teman semua, orang-orang gangguan jiwa itu rata-rata atau kebanyakan mereka punya kecurigaan yang sangat tinggi dengan orang-orang baru. Kecurigaannya sangat tinggi. Kenapa? Mereka berangkat dari masalah yang mereka hadapi selama ini. Biasanya contoh misalnya, mereka adalah korban bulian. Headset ya suaranya. Mereka korban bulian, korban diejek, dihina, sehingga mereka mempunyai citra diri yang negatif.
Sehingga akhirnya dengan orang-orang baru mereka menjaga jarak. Mereka curiga, betul nggak sih ini akan datang ke saya dengan baik? Atau mereka justru ini akan memusuhi saya? Jadi sekali lagi, kami berusaha untuk menghadirkan bahwa kami datang ke dia memang betul-betul dengan cinta. Sehingga nanti mereka nyaman. Selalu kita membuat mereka nyaman dulu. Nah, yang selanjutnya setelah salaman, setelah tos, biasanya memang saya melakukan sugesti. Sugesti yang saya lakukan ke mereka adalah memberikan ucapan-ucapan tertentu kepada mereka, dan itu saya ulang-ulang. Dan saya paksa dia biasanya untuk mengiyakan. Jadi saya giring betul itu untuk mengiyakan. Harapannya adalah dia memang mengiyakan apa yang ingin saya sugestikan ke dia. Dan biasanya berhasil. Boleh tanya, gimana caranya supaya nggak takut dengan ODGJ? Ya deketin toh. Oke, bagaimana caranya agar nggak takut dengan ODGJ? Yo jangan takut. Ya, yo jangan takut. Jadi deketin. Kalau takut ya tidak akan berhasil, karena ketakutan itu hanya ada di pikiran kita. Caranya adalah buang rasa takutnya, beranikan untuk salaman dulu. Salaman aja dulu lah, sapa aja dulu lah, senyum saja dulu lah. Kalau dia senyum dan ODGJ-nya membalas senyuman, datangi lebih dekat lagi. Usahakan ada kontak fisik. Insya Allah berhasil. Buang takutnya. Trik untuk YouTuber lain. Stylenya beda-beda kan? Ya, trik untuk YouTuber lain. Teman-teman, gini. Setiap orang punya karakteristik yang berbeda, punya kepribadian yang berbeda, tidak perlu diperbandingkan satu sama lain. Mereka punya keterampilan masing-masing, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, saran saya kepada teman-teman YouTuber yang lain yang kontennya tentang ODGJ, memanusiakan manusia, fokuslah kepada cara-cara kalian. Intinya adalah tidak memaksakan kehendak pada ODGJ. Itu saja. Tapi jika ada ODGJ yang sedikit rada bandel, mungkin Anda perlu sedikit lebih tegas. Oke, Nah, ya. perlu dipegang tangannya lebih erat, misal. Perlu dipeluk lebih kuat, misal. Dengan style kalian masing-masing. Ya. Pak, gimana kalau ODGJ-nya wanita? Karena kan bukan muhrim. Aku ketone wanita, Mbak. Bareng lain Nah, ngomong. inilah ya. Saya tidak masuk pada ranah perdebatan sisi spiritual sebuah agama. Tapi yang pasti kami berusaha. Wanitanya di sini. Makanya kalau di Sinau Urip kami diuntungkan. Sinau Urip itu tidak cuman Udah bingung Mas kan? Adi saja. Ada Mbak Heni. Makanya kalau ada ODGJ yang perempuan biasanya Mbak Heni lebih banyak action. Cuman gak diliput ya. Kelamaan. Yo, kadang kita munculkan, kadang memang tidak pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi sekali lagi kami berusaha untuk bisa membersihkan mereka sekalipun dia perempuan. Contoh, kita pernah di daerah Jepara itu. Saya dengan Mas Gani, Mbak ini ada kegiatan di kantornya. Nah, yang memandikan bukan saya. Yang memandikan adalah ibu yang bareng dengan kami waktu itu. Sebisa mungkin memang kalau perempuan, saya pribadi minimal sentuhan kepada mereka. Gimana Mas kalau ODGJ-nya galak dan suka ngamuk? Kayaknya saya pernah bisa tampil lebih galak dari ODGJ-nya ya. Iya, betul. Pernah tampil lebih galak, lebih keras suaranya, lebih lantang, lebih kuat pegangannya. Dan ternyata ODGJ-nya malah tunduk dia. Nggak mau mandi, akhirnya mandi. Nggak mau potong rambut, akhirnya potong rambut juga. Kita lanjut ya, trik tadi ya, sugesti. Mungkin teman-teman sangat familiar dengan sugesti yang sering saya ucapkan. Sehat ya, sembuh ya, pulang ke rumah, keluargamu menanti. Alhamdulillah, sugesti itu sangat manjur. Saking manjurnya sudah ada 32 keluarga yang terbantu ketemu dengan keluarganya yang hilang di jalanan. Dan masih ada sekitar 10-an yang sudah diketahui keluarganya, tapi dengan berbagai alasan keluarganya belum bisa menerima. Doain, mudah-mudahan semakin banyak ODGJ di jalanan yang bisa kita bantu ketemu dengan keluarganya dengan perantara mantra ajaibnya Sinau Urip. Sembuh ya, sehat ya, pulang ke rumah. Keluargamu ngenteni. Jadi kenapa kami Sinau Urip selalu mengedepankan pendekatan medis?
Karena kami yakin mereka memang butuh obat dan butuh pendekatan psikologis yang tepat dan terukur. Mau nanya Mbak Heni kerja di mana ya? Boleh? Mbak Heni kerja di mana? Mbak Heni ini pakarnya anak berkebutuhan khusus. Beliau punya mengelola sebuah panti terapi anak berkebutuhan khusus namanya Darul Patonah Kerandon. Sedang Dan pembuatan sekolah khusus. orang-orang dengan gangguan juga, orang-orang dengan gangguan jiwa juga bagian dari kalau anak-anak loh ya, bagian dari berkebutuhan khusus juga. Nah, kebalik, anak-anak berkebutuhan khusus juga masuk di kategori orang dengan gangguan jiwa Ya. di PPDGJ dan di SM5 Oke. seperti itu ya teman-teman. Jadi jangan kaget, itu bukan ODGJ, itu ABK. Oke, silakan di SM5 mungkin masih belum ada saduran, atau kalau yang ada di Bandung sudah ada saduran ya. Bisa dibuka. Oke, Teman-teman, buka lamaran. Selama ini yang jadi kameramen channel itu Mbak Eni. Kalau nggak Mbak Eni berhalangan itu Mas Gani. Mas Gani itu anak pertama saya, anak pertamanya Mbak Eni, yang paling besar ya, pertama besar. Nah sekarang kita sedang memproyeksikan Subaidah Subanti. Subaidah Subanti akan Doain kita ya. proyeksikan menjadi kameramen Sinau Urip agar dia punya aktivitas yang lebih banyak. Kemarin dia sudah nyoba, berhasil apa ya? Mangkas rambutnya enggak ya? betul. Dan itu berhasil bagus. Luar biasa. Berhasil bantu aku bikin taman loh untuk anak ABK. Panti ODGJ, teman-teman, Masih terima memilah kasih dukungannya, tempat yang terima kasih cocok. supportnya. Hari ini Sinau Urip sedang mencari tanah untuk membangun Panti ODGJ. Ada kabar bagus, ada salah satu sahabat Sinau Urip di Jakarta yang akan berusaha Membantu. membayarkan tanah. Doain semuanya lancar, amin. Doain izin masyarakatnya lancar, Ya, itu yang ini nomor paling penting. satu. Karena nanti begini teman-teman, Punya tanah tapi kita nggak akan ada. membeli tanah itu pada saat izin lingkungannya keluar. Artinya lingkungan masyarakat sekitar itu mengizinkan akan ada rumah singgah atau panti rehabilitasi untuk ODGJ. Kalau enggak, ya kita nggak akan melakukan. Karena pemeliharaan. pengalaman kemarin ditolak. Itu progresnya tentang Panti. rehabnya Sinau Urip. Mas Adi pekerjaannya, Mas Adi. Pekerjaan saya biasa ngajar di sekolah, ngajar motivasi biasa nih. Urip itu bukan artis dan tidak akan pernah ngartis. Dengan siapapun kita akan welcome bareng, ngobrol bareng, ngopi bareng, jagong bareng, semua sama. Tidak artis dan tidak akan ngartis. Boleh dicatat. Artisnya Tidak Sinau akan Urip ngartis. itu Jadi, justru bisa siapa? dihubungi dimanapun. Bisa kontak kami di WA, bisa kontak di Instagram, bisa kontak di Facebook. Kita bisa ngobrol. Selama ada waktu pasti tak balas. Nah, artisnya itu justru sahabat-sahabat disabilitas mental ya. Ya, sahabat. Kita hanya hostnya. Pak Adi, apa rahasianya kok bisa nggak jijik sama ODGJ yang kumel bau? Loh, Mbak, Mas, Mas, kalau bapak ditanya- popo barbar. Kalau ditanya bau nggak mereka? Bau Oh, banget. lumayan. Bohong kalau nggak bau. Wah. Bau banget, betul ya Mas ya? Bau banget. Bohong kalau bilang nggak bau, mereka bau banget. Cuman mungkin karena sudah sering terbiasanya, jadi hidung ini bisa menetralkan sendiri. Tapi ya enggak juga ya, pernah mau muntah tak tahan itu ya. Ya manusiawi lah ya, manusiawi. Cuman Karena kekenyangan ya Pak ya. kenapa enggak jijik? Kalau kami jijik, kami tidak akan pernah bisa bareng dengan mereka. Betul ya Mas? Betul. Kalau jijik, kita nggak akan bisa bareng dengan mereka. Nah, Oke. bagaimana biar nggak jijik? Sudah lakukan saja lah. Nah itu, lakukan saja. Just do it. Jangan mikir macam-macam. Takles dumur apa menaiku. Setelah minum obat, berapa lama akan berhenti minum obat? Berhenti minum obatnya, Mas. Salah Oke, minum obat. itu domain dokter. Jadi psikiater yang akan menganalisa, mengevaluasi dan memutuskan kapan berhenti obat. Kapan dikurangi? Ya, itu domainnya para psikiatri. Maka kami selalu menyarankan kalau gangguan jiwa, konseling ke psikolog, berobat ke psikiater. Ya. Sinau Urip tidak ada ilmu, apalagi ilmu kejawen ya. Ilmu supranatural enggak. Kami murni datang dengan cinta, kami datang dengan kasih. Harapannya adalah memang berusaha menolong mereka, membantu mereka, membersihkan mereka. Dan ada sebuah misi sebetulnya.
kami ingin memberikan pembelajaran ke masyarakat bahwa ODGJ tidak makhluk yang menjijikkan, tidak makhluk yang menakutkan. Ketika sudah dibersihkan. Ketika sudah tentu. Dan mereka juga manusia seperti kita, butuh perhatian, butuh cinta, butuh kasih sayang. Contoh nyata Zubaidah Subanti. Bisa diajak ngobrol, bisa jagong, bisa diajak bekerja pada saat dia mendapatkan cinta dan obat. Oke, pamit dulu Terima ya. kasih yang sudah ngikutin kami. Live-nya di TV tetangga. Live-nya di channel tetangga. Di channel Terima tetangga. kasih Geser, sudah geser. ngikutin kami. Sukses selalu buat semuanya, berkah buat semuanya. Terima kasih buat viewers channel Urip yang tidak bosan, tidak lelah membantu mendukung kami sehingga semakin banyak ODGJ yang ketemu dengan keluarganya. Berkah buat Anda semuanya. Matur nuwun. Dadah.